Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam INRI, Injil dan Inspirasi hari ini, hari Selasa dalam pekan biasa yang ke-14. Bacaan Injil dan Renungan akan dibawakan oleh Pastor Antonius Mikael, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar, dari Seminari Tinggi Angin Mamiri, Yogyakarta. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam INRI pada hari ini Selasa 7 Juli pada pekan biasa yang ke-14. Kita akan merenungkan dari Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari terkasih, kita mendengarkan mujizat penyembuhan Yesus bagi orang bisu dan juga belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Sebenarnya bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini adalah dua perikopa yang agak berbeda. Mujizat penyembuhan orang bisu sebenarnya menjadi akhir dari selangkaian kisah mujizat Yesus yang dimulai dari bab 8 ayat 1. Sedangkan belas kasihan Yesus terhadap para murid yang dianggap seperti kawanan domba yang tanpa gembala menjadi awal dari pengutusan para murid yang akan dikisahkan pada bagian bab-bab selanjutnya. Penyembuhan Yesus pada orang bisu dilakukan setelah penyembuhan dua orang buta. Mungkin penginjil Matius mau menempatkan dua kisah mujizat ini secara sengaja dengan makna simbolis bahwa mereka yang sudah melihat akhirnya juga harus berbicara tentang Yesus. Maka kisah selanjutnya akan berbicara tentang pengutusan para murid. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, karena dua perikop ini, maka saya mau berbicara untuk renungan hari ini tentang dua hal dari perikopa yang berbeda. Pertama, tentang kisah penyembuhan orang bisu. Kisah penyembuhan orang bisu membuat Yesus mendapat pujian. Wahai, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Bagi orang Israel, Yesus memberikan banyak tanda heran yang sungguh luar biasa, bahkan belum pernah terlihat sebelumnya. Bisa kita lihat juga dari kisah-kisah mujizat sebelum mujizat hari ini. Hal ini tentu saja menggoncang wibawa kelompok Yahudi yang memegang teguh agama, adat, dan istiadat orang Yahudi, terlebih khusus kelompok orang Farisi. Dengan kata lain, kehadiran Yesus menjadi goncangan bagi orang Farisi. Maka wibawa Yesus ini harus dilawan. Maka orang-orang Farisi kemudian membuat propaganda yang mampu mempengaruhi publik untuk tidak percaya kepada Yesus.
Maka narasi yang dibangun seperti dengan penghulu setan ia mengusir setan. Ini adalah contoh-contoh narasi supaya orang tidak percaya pada Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, pada bagian yang pertama ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan apakah kita, saya dan Anda itu seperti juga orang Farisi, memupuk iri hati dalam hati kepada orang lain. Kadang kita tidak merasa nyaman dengan kehadiran orang lain yang memiliki talenta, bakat, atau kemampuan lebih daripada kita. Maka tidak jarang juga kita membuat narasi-narasi seperti orang Farisi. Ketika orang sukses, kita mengatakan, oh dia sukses karena korupsi. Ketika barang dagangannya itu laku, kita mengatakan, oh dia laku karena pelihara jin. Ketika dia dapat jodoh, wah dia begitu karena ada guna-gunanya atau ada magic yang dia punya. Pada poin yang pertama ini, yang kita bisa renungkan adalah apakah saya dan Anda itu juga memupuk iri hati seperti orang Farisi. Injil hari ini jelas-jelas mengatakan jangan seperti itu. Itu poin yang pertama. Yang kedua, karisma Yesus yang ditunjukkan melalui ajaran, sabda, pribadi, dan juga mujizatnya membuat orang banyak mengikutinya. Dalam situasi seperti itu, karena orang banyak ini, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Karena Yesus melihat para pengikutnya itu seperti domba tanpa gembala. Sebenarnya domba tanpa gembala ini juga menjadi salah satu poin penting dalam kisah perjanjian lama. Misalnya dalam doa Musa untuk Yosua dalam Bilangan 27 ayat 17, Musa mengatakan, supaya umatmu Tuhan jangan seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Maka Yesus meminta supaya para murid berdoa kepada Bapa untuk mengirimkan gembala-gembala itu yang menuntun domba-domba. Sebenarnya doa ini juga merupakan perutusan bagi kita, saudara-saudara yang terkasih. Kita yang telah menerima Yesus melalui pembaptisan itu sudah menjadi gembala, menjadi nabi, raja, dan imam. Tugas gembala adalah menuntun. Maka tindakan apapun yang kita lakukan untuk menuntun adalah tindakan seorang gembala. Banyak contoh yang bisa kita buat. Bagaimana menunjukkan sikap baik supaya menuntun orang jahat. Bagaimana mengajar supaya menuntun orang yang tidak mengerti. Bagaimana saya berdoa supaya menuntun orang yang tidak mengenal Allah. Sikap dan tindakan menuntun inilah yang diminta dari kita sebagai murid Kristus, sebagai gembala yang menuntun kawanan orang lain menuju kepada Bapa. Demikianlah Injil dan inspirasi Sabda Allah hari ini. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga saudara-saudara yang terkasih diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, demikianlah Injil dan inspirasi hari ini. Atas nama kita semua, saya Pastor Eltus Mali mengucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Anton Mikael. Semoga tetap sehat dan semangat di dalam pelayanan. Dan saudara-saudari, silakan meneruskan renungan ini kepada sesama anggota keluarga, kepada teman dan sahabat di dalam rukun dan komunitas ataupun kerukunan, sehingga semakin banyak orang boleh terinspirasi oleh sabda Tuhan.